Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang RIF atau tokennya itu adalah RIF token. Jadi banyak pertanyaan nih soal RIF ya. Jadi RIF itu apa gitu loh? RIF itu adalah sebuah platform DeFi ya. Jadi RIF ini merupakan sebuah platform DeFi yang dibangun di atas jaringannya Polkadot dengan tujuan untuk memberikan perdagangan lintas rantai atau cross chain, dan Project RIF ini menawarkan yield engine dan smart liquidity aggregator. Jadi misi RIF adalah membuat DeFi itu mudah dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Jadi intinya tujuan DeFi dari RIF ini itu dimana kita sebagai pengguna maupun sebagai developer itu bisa membangun dan juga menggunakan DeFi itu lebih mudah lagi dan lebih gampang lagi, sehingga lebih mudah dimengerti oleh orang awam yang baru masuk dunia kripto. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi Project Rift ini itu diluncurkan pada pertengahan tahun 2020 ya. Em, Mereka yang berada di belakang Rift atau developer Rift ini berpendapat bahwa proses trading, peminjaman atau lending dan staking kripto saat ini terfragmentasi, menciptakan pengalaman yang menyakitkan bagi semua user atau penggunanya. Jadi pada tahun 2020 itu banyak DeFi itu dan juga centralized exchange ya, itu banyak yang masih kurang gitu loh. Nggak seperti sekarang kayak gitu. Jadi masih banyak banget DeFi itu yang sulit dipahami, sulit digunakan oleh orang-orang. Apalagi DeFi itu memang masih baru pada waktu itu, pada tahun 2020. Nah, Rift ini tuh mengumpulkan dan menyediakan otomatisasi ya likuiditas karena hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang terkait dengan platform trading yang ada pada saat itu, yaitu 2020 waktu itu ketika sebelum Rift ini diluncurkan. Contohnya apa? Contohnya centralized exchange atau CEX ya, atau contohnya kayak Binance, Toko Crypto, Indodax, itu sebutannya centralized exchange ya. Nah, dulu itu centralized exchange itu rentan terhadap masalah keamanan, di mana waktu itu centralized exchange itu banyak terjadi hacking. Oke, dulu juga kayak Binance itu dulu pernah kena hacking seperti itu. Lalu kemarin itu juga sempat Hotbit ya, ya Hotbit itu juga sempat terkena hacking, ya untungnya bisa ditangani dengan cepat. Nah, sedangkan saingan dari Centralized Exchange yaitu Decentralized Exchange itu contohnya kayak PancakeSwap, di mana kita bisa membeli atau menjual token di PancakeSwap kayak gitu ya. Lalu di Bakery Swap, lalu di SushiSwap, Uniswap seperti itu Decentralized Exchange ya, waktu itu memiliki masalah kekurangan likuiditas dan seringkali sulit digunakan. Jadi apa itu likuiditas? Kan banyak nih yang nggak tahu likuiditas itu apa ya. Jadi gini nih, kalian zaman sekarang kan banyak banget nih orang yang membeli koin micin ya. Kita anggap koin micin contohnya di sini ini deh Sansu Inu misalnya ya. Misalnya anggap Sansu Inu itu koin micin baru gitu loh. Lalu ada orang punya Sansu Inu tokennya banyak, dan di aplikasinya di soft wallet dia itu Sansu ini dia cuan 1 miliar. Misalnya ya, dia cuan 1 miliar. Dia udah puas dengan keuntungan 1 miliar, dia pengen jual gitu loh supaya dia mendapatkan duit 1 miliar. Dia pengen jual ke misalnya ke USDT atau Binance USD misalnya ya. Nah, likuiditas itu adalah dana yang tersedia di tempat tersebut kayak gitu loh. Jadi anggap aja decentralized exchange ini ibarat kayak bank. Ya, ibarat decentralized exchange ibarat itu bank, ya, kita ingin menukarkan duit kita berupa Sansu token itu menjadi USDT. Kayak gitu ya. Nah, kalau likuiditas yang nggak ada, ya, kalau misal USDT-nya nggak ada, berarti kan kita nggak bisa menukarkan dong, bener nggak? Ya, jadi kita mau tukarkan Sansu token kita misalnya ya ke USDT ya nggak bisa, karena USDT itu dia likuiditasnya atau stok USDT-nya itu nggak ada kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan likuiditas. Kalau dia nggak punya stoknya, berarti proses perdagangan atau exchange di decentralized exchange tersebut atau di bank tersebut, di tempat tersebut, itu berarti nggak bisa terjadi, nggak bisa dilakukan. Oke, sampai sini paham ya maksudnya likuiditas ya. Makanya kenapa banyak banget nih token-token yang micin, token baru itu walaupun harganya mahal belum tentu bisa dijual, karena kalau likuiditas yang nggak ada ya nggak bakal bisa dijual kayak gitu. Oke, lalu siapa sih pendiri Riff? Nah, pendiri Riff itu ini ya, si Denko Manchesky gitu loh. Jadi Denko Manchesky mendirikan Riff dengan motivasinya adalah untuk menghilangkan hambatan teknis
untuk masuk bagi investor retail yang ingin terlibat dengan DeFi dan menawarkan proses pengambilan keputusan secara langsung yang memperhitungkan selera resiko penggunanya. Jadi si Maciejski ini ingin membantu pengguna baru dalam dunia kripto mengatasi kerumitan yang terkait dengan penggunaan order book dan memungkinkan mereka mempelajari cara kerja protokol yang berbeda dengan mudah. Jadi kalau kita tahu kan DeFi itu ada banyak banget ya untuk proses staking. Kalau kalian yang biasa staking atau kalian yang belum pernah staking, jadi staking itu sebenarnya ada banyak banget produknya. Ada peer-to-peer lending, staking farms, staking pools dan lain-lain ya. Nah, setiap produk itu memiliki protokolnya dan cara kerjanya masing-masing kayak gitu. Nah, Riff hadir, Riff ini hadir untuk supaya protokol-protokol itu mudah dipelajari dan dipahami oleh orang-orang baru yang masuk terjun ke DeFi-nya aset kripto seperti itu. Nah, Manchesky ini itu dia lahir di Makedonia. Ya, Manchesky mengatakan bahwa hasratnya ini terhadap fintech membuat diperkenalkannya ke teknologi blockchain. Dia menggambarkan membentuk tim yang kompeten sebagai tantangan terbesar yang terkait dengan menghidupkan Riff. Manchesky sebelumnya bekerja sebagai Chief Technology Officer atau CTO untuk Edel, kemudian Crypto Global yang berfungsi sebagai inkubator teknologi untuk inovasi blockchain. Ya, Adel itu jadi komunitas waktu itu ada sebuah komunitas Crypto Global gitu loh untuk inkubator teknologi inovasi blockchain. Nah, dia juga si Manchesky ini itu ditunjuk sebagai CTO untuk Viuli. Jadi kalau kalian nggak tahu, Viuli itu sebuah platform video sosial tanpa iklan. Oke, dia kayak kayak YouTube gitu, cuma dia ngitung nggak ada iklan kayak gitu. Itu Viuli. Nah, lalu apa sih yang membuat si Riff ini unik gitu loh, berbeda dengan yang lain? Jadi bisa dibilang Riff ini itu Riff ini itu sudah mengatasi masalah gas fee. Yang pertama ya, gas fee di Ethereum. Jadi waktu itu DeFi itu kan hype-nya paling awal itu pertama di Ethereum ya. Dengan munculnya SushiSwap dan Uniswap. Cuma masalah DeFi di Ethereum itu adalah fee-nya yang mahal. Biaya gas fee-nya yang mahal. Oke, nah lalu Riff ini hadir dengan menggunakan jaringan Polkadot sehingga fee-nya itu jauh lebih murah. Oke, lalu Riff ini juga bisa dibilang salah satu DeFi yang memiliki interoperabilitas dan dapat cross-chain ke berbagai blockchain lainnya. Contohnya apa? Contohnya ada Cosmos ya. Ini ekosistemnya Riff. Jadi Riff itu bisa nyebrang ke berbagai blockchain. Kayak gitu. Jadi Riff bisa digunakan di Cosmos, Avalanche, Ethereum, Polkadot, dan Binance atau Binance Smart Chain. Lalu juga ada kalau nggak salah ada Moonbeam dan Plasma ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pengguna Riff ini memiliki akses ke lebih banyak platform tanpa memerlukan banyak akun dan segudang nama pengguna dan kata sandi yang sulit diacak. Jadi pengguna Riff ini nggak perlu harus punya banyak wallet di berbagai jaringan. Ya, jadi dia cukup punya satu wallet aja dan dia sudah bisa menggunakan Riff ini untuk berbagai jaringan seperti itu. Nah, lalu hal yang paling banyak sering orang tanyakan nih, apakah DeFi Riff ini aman? Nah, menurut Riff sendiri, jaringannya dia ini kan dibangun di atas Polkadot ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, Polkadot itu ada di video gue yang sebelumnya tentang Polkadot. Jadi Polkadot itu dia menggunakan parachain ya, di mana keamanannya itu dioperasikan bersamaan dengan berbagai protokol lainnya kayak gitu. Jadi hal ini nggak hanya membuat jaringan Riff ini lebih kuat dan lebih aman, tapi juga ketika mereka ingin mengupdate sistem Riff, mereka ini nggak perlu melakukan forks seperti itu. Oke? Nah, ini untuk Riff chain-nya ya. Jadi di sini ada Riff chain. Nah, Riff chain ini untuk kalian misal para developer yang ingin membangun DeFi ya menggunakan chainnya rantai dari Riff ini lalu menghubungkan ke Riff itu bisa kalian bisa menggunakan bahasa Solidity ya yang dimana bahasa Solidity ini udah memang bahasa nomor satunya digunakan di blockchain. Lalu ada Riff Staking, lalu ada Liquidity Bridge dan Community Governance. Nah, nanti ini kita masuk ke bagian token Riff-nya. Jadi token Riff itu saat ini kalau kita lihat dia berada di ranking 136. Dengan maksimal supply dia itu ada di 20 miliar token dengan sirkulasi supply
yang saat ini ya, saat video ini buat, yaitu sebesar 12 miliar 666 juta 667.338 token RIF, atau sudah 63% dari total maksimal supply yang sudah beredar. Oke, dan menurut RIF diperkirakan sirkulasi supply ini akan mencapai 25 itu pada tahun 2025. Nah, lalu pertanyaannya apa? Apa fungsi dari RIF token? Kayak gitu kan pasti ya. RIF token ini punya fungsi utilitas apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan RIF token untuk RIF staking gitu loh. Jadi kita bisa melakukan staking dengan mengunci RIF token kita sesuai dengan waktu yang tertera di kontrak untuk mendapatkan imbal hasil atau bunga. Nah, kalau kalian pengen staking, staking itu kan bisa staking di sini ya, di stake.riff.finance/dashboard. Itu kalian bisa akses dari website riff.finance. Lalu kalian ke Riff Finance App seperti itu. Jadi kalian tinggal akses saja ke rifffinance.app. Nanti ini kalian buka di wallet kalian, di aplikasi wallet kalian, atau kalian bisa pakai MetaMask. Lalu kalian tinggal hubungin aja connect wallet kalian. Di sini dia connect itu pakai Ethereum mainnet ya. Nah, kita lihat di sini di bagian dia stakingnya itu ada di LP tokens. Jadi kita bisa membuat LP tokens dengan pairing ETH RIF maupun USDT RIF. Lalu yang kedua adalah RIF bond. RIF bond itu apa? Jadi bond itu ibarat kayak surat utang negara lah, kurang lebih seperti itu. Namun bukan itu ya. Cuma produknya intinya adalah kita mengunci token RIF kita selama durasi yang tertera. Jadi misalnya di sini dia tuh lock duration ya tertera itu 6 bulan. Berarti RIF token kita akan dikunci selama 6 bulan, lalu kita akan mendapatkan bunga sebesar 32%. APY ya, berarti annual per year, berarti setahunnya bunga kalian ada 32% dengan dikunci selama 6 bulan. Jadi kalian tinggal bagi aja ke 6 bulan. Seperti itu cara hitungnya. Oke. Lalu fungsi yang kedua. Fungsi kedua itu adalah kita bisa menggunakan RIF token ini untuk community governance. Jadi apa itu community governance? Nah, biasanya itu pokoknya mengajukan, kita kalau pengen mengajukan sebuah proposal atau melakukan voting untuk update-update dan perubahan-perubahan yang terjadi di ekosistem RIF. Seperti itu. Jadi kita bisa pemegang RIF, kita bisa melakukan voting maupun mengajukan proposal. Lalu yang ketiga, kita bisa mengembangkan proyek kita ketika ingin menciptakan dan mengembangkan aplikasi DeFi baru yang dapat dihubungkan ke rantai atau Rift Chain. Seperti itu. Jadi kita bisa join ekosistem dia, kita bisa bergabung dengan ekosistem dia, lalu kita bisa membuat DeFi aplikasi ya bersamaan dengan di rantainya Rift seperti itu. Oke ya. Lalu yang keempat itu adalah digunakan untuk biaya transaksi gas dan tata kelola on-chain, yaitu NPOS dan POC. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini dia ada RIF20 tokens, NNFT, liquidity bridge ya, dia bisa menyambungkan ke likuiditas bridge lainnya di jembatan lainnya. Lalu ada stable and money market ya, tentunya juga kita bisa menghubungkan ke berbagai market yang memiliki stable coin. Lalu dia ada DEX, Decentralized X, dan AMM ya, Automatic Market seperti itu. Nah, tentunya kalau kita menghubungkan rantai kita ke rantainya Riff, ya tentu saja kita sudah otomatis masuk ke substrate-nya Polkadot seperti itu. Oke ya. Nah, dia ini yang tadi gue bilang ya, dia pakai proof of stake, kita bisa staking, kita juga bisa menjadi validator kalau kalian pengen mau. Kalian tinggal kunjungi websitenya aja di riff.finance, itu ada bagian validatornya, kalian bisa join. Lalu dia juga ada fee burn, lalu governance reward ya, kalau kalian yang tadi ya, untuk votingnya, lalu ada upgradeability gitu loh. Dia nggak perlu melakukan fork untuk melakukan upgrade-nya, seperti itu. Join ke komunitas juga ya. Nah ini ya, ini Twitternya. Jadi kalau kalian pengen dapat update-update terbaru seputar Riff, ya kalian bisa follow aja Twitternya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya di sini dia juga cukup aktif ya untuk melakukan update.
Oke, kita bisa lihat. Lalu untuk Telegramnya sendiri saat ini dia punya member itu 38.000 member atau udah mendekati 39.000 member, dengan yang online itu saat ini itu 3.700. Jadi kalau kalian pengen dapat informasi-informasi terbaru seputar Rift ya, pengembangan-pengembangan ya, update-nya segala macam, kalian bisa follow Twitternya dan juga gabung ke grup Telegramnya. Nah, itu untuk komunitasnya. Nah, lalu untuk roadmap-nya. Nah, ini untuk roadmap-nya itu kalian bisa juga lihat di web ya. Di sini saat ini kan 2021 kuartal 2 ya. Di sini ada Rift Basket, Rift DAO Structure, Polkadot Link Implementation of Bucket Engine, Fiat Gateway Integration. Jadi ini WIP itu, WIP itu artinya masih masih dikerjakan ya. WIP itu masih kerjakan, yang plan itu tuh lagi di plan. Oke, kita juga bisa lihat ke kuartal 3-nya ya. Jadi ini ada mobile app, jadi berarti mereka kemungkinan akan membuat mobile ya, aplikasi HP, maksudnya aplikasi di smartphone. Lalu ada NFT basket, berarti nanti juga masuk ke dunia NFT ya, Riv ini ya. Lalu next di blognya, saat ini di blognya itu dia ada update, dia memperkenalkan Riftbone dan flexible DeFi investment product. Jadi dia harusnya berarti ada produk investasi untuk yang fleksibel gitu loh. Fleksibel itu maksudnya kita misalnya baru masuk sehari lalu kita pengen tarik saat itu juga, nah itu bisa, itu fleksibel produk ya. Ini kayaknya di Binance ya. Nah, ini nih di Binance ini ya untuk fleksibelnya. Jadi kalian bisa cek aja di Medium-nya. Kalian bisa buka Medium-nya dari Coin Market Cap ya, terus kalian ke community lalu ke Medium. Nah, Medium ini juga update yang paling cepat gitu loh. Jadi kalian bisa follow Medium dia. Di sini Medium dia sih dia ngasih tutorial ya untuk kalian pengen staking fleksibel gitu loh di Binance Chains. Jadi di sini ada tutorialnya ya. Kalian harus punya Binance Chains ya. Lalu kalian pakai MetaMask untuk menyambungkan Rift kalian ya. Jadi kalian bisa staking Rift secara fleksibel seperti itu. Oke. Lalu di sini dia juga berpartner dengan Paralink ya. Jadi ini bagus, artinya dia terus mengembangkan cross chain dia dan atau multi chain dia kayak gitu. Jadi dia juga masuk berpartner dengan Paralink. Lalu untuk investornya saat ini itu ada Genesis Block ya, ada Genesis Block, ada Woods Stoic, lalu ada Kinetic ya, PNYX Venture, lalu ada Master Ventures, TRG Capital, Capital Group ya, Bitcoin.com dan lain-lainnya. Nah, lalu untuk harga Rift token ya saat ini tuh satunya itu di angka 348 perak atau 0,0244 dolar ya. 0,0244 dolar ya saat ini di sekitaran itu. Kalau kita lihat grafiknya sih ini untuk dari awal listing di CoinMarketCap itu harganya sih di situ-situ aja ya. Kalau kalian lihat dia paling di angka sekitar 0,036 gitu loh. Kalau kita perhatiin dari sini tuh ya dia stabil di amannya itu di 0,036 ya. Cuma dia udah sempat turun juga ke 0,24 ya. Karena market crash juga ya, Bitcoin juga turun. Nah, ini sih kalau gue pribadi itu gue nggak bisa banyak ngomong ini apakah akan bisa menembus all-time high-nya atau enggak, karena all-time high dia itu di sekitar sini ya, di sekitar 0,053 gitu loh. Ini juga di sekitar 0,053 ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih. Jadi ini harus kalian analisa teknikal sendiri sih ya. Kalau untuk Riv ini gue nggak bisa berani ngomong ya. Jadi baik lagi terserah kalian sih, kalian kalau memang suka staking pakai Riv itu bisa ya, tapi kalau kalian untuk hanya untuk investasi jangka pendek mungkin kalian bisa cari token lainnya seperti itu ya, karena Riv ini memang dia nggak ada perubahan yang signifikan untuk setiap harganya seperti itu. Oke, sampai sini aja videonya. Kira-kira gimana nih pendapat kalian, apakah Rift token ini itu layak diinvestasikan atau enggak? Ya, coba kasih pendapat kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe juga channelnya supaya channel ini terus berkembang gitu loh. Oke, kita ketemu lagi di next video.
Bye bye.